Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnatul Jahuriyah, NIM F2019-01151. Saya akan memaparkan materi tentang hubungan struktur dan aktivitas antibiotik untuk golongan amfenikol dan tetraksiklin. Antibiotik merupakan senyawa khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pada awalnya, antibiotik diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang ada beberapa antibiotik yang telah didapatkan dari banyak sumber seperti tanaman dan hewan. Contoh antibiotik yang berasal dari sumber-sumber yang tadi disebutkan yaitu Actinomycetes 58,2%, jamur 18,1%, tanaman tinggi 12,1%, Eubacteria terutama Bacilli 7,7%, Pseudomonales 1,2%, dan rumput laut atau ganggang 0,9%. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu antibiotika beta-laktam, yaitu turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-siklik, lalu turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, turunan amiglikosida, antibiotika makrolida, antibiotika polipeptida, turunan linkosamida, antibiotika polien, turunan ansamisin, dan turunan antarasiklin. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas itu cuman ada 2 turunan, yaitu turunan amfenikol dan turunan tetrasiklin. Yang pertama, turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya yang merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus bakteri. Adapun mekanisme kerja antibakteri turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida, di mana setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol akan mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi penghambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amfenikol menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Dan pada slide bisa dilihat struktur umum turunan amfenikol. Slide selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas untuk turunan amfenikol. Yang pertama, modifikasi pada cincin benzen, di mana p-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil 4-bromfenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Lalu, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienil menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri meskipun aktivitasnya lebih rendah dibanding kloramfenikol. Kemudian yang kedua, rantai asil sangat berperan penting dalam aktivitas bakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Akibatnya, substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asiodeasetil atau azimdafenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Hubungan struktur selanjutnya, stereokimia sangat berperan penting untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu minus stereo, plus stereo, minus eritro, dan plus eritro. Lalu penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan CH2O di ujung dan disubstitusi oleh atom H pada C2 untuk menghilangkan aktivitas antibakteri. Lalu
Penggantian atom dikloro dengan dibroma menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas, yaitu 1,7 kali terhadap bakteri Escherichia coli. Kemudian slide selanjutnya bisa dilihat stereokimia kloramfenikol dapat dijelaskan pada gambar di bawah, yaitu ada 4 gambar. Yang pertama minus tereo plus tereo minus eritro dan plus eritro. Dari keempat gambar di atas, yang berperan sebagai antibakteri adalah D minus tereo. Kemudian contoh obat dari turunan amfenikol yaitu ada 2, kloramfenikol. Contohnya Chloramax, chloromectin, kolain, fenikol, kemitesin, neopenikol, dan paraksin, yaitu obat antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas. Kloramfenikol merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Kemudian contoh yang selanjutnya tiamfenikol. Contoh obat dari golongan tiamfenikol yaitu anikol, kaltikol, lanakol, nilakol, tiamisin, tiasin, tiafen, dan urfamisin, yaitu antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas seperti kloramfenikol. Tetapi tiamfenikol diabsorpsi cukup baik dalam saluran cerna, mudah terdifusi dalam cairan cerebrospinal dan mukus bronkial. Slide selanjutnya, turunan tetrasiklin didapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces sp dan kemudian dikembangkan secara semisintetik. Turunan oktahidroftasen yang dibentuk oleh gabungan 4 buah cincin yang stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 atom C pusat yang asimetrik. Tetrasiklin juga bersifat amfoter karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam seperti gugus hidroksil, basa, dan gugus dimetil amino. Di dalam bakteri, tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan oleh ribosom 30S yang menghambat jalan masuk amino asil tRNA ke tempat aseptor A pada kompleks mRNA ribosom. Turunan tetrasiklin juga menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintesis protein. Sifat penghambatan turunan tetrasiklin berhubungan dengan struktur elektronik yang melibatkan secara langsung interaksi atom C6 dengan gugus fenol diketon dengan sisi reseptor. Slide selanjutnya, pada gambar itu adalah struktur umum turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, atau Mg. Oleh sebab itu, turunan tetrasiklin ini tidak boleh diberikan bersama-sama dengan susu, antasida, obat anti anemia, dan lain-lain, atau sediaan yang mengandung garam yang seperti disebutkan tadi. Tetrasiklin mempunyai gugus yang mudah terionisasi yaitu gugus trikarbonimetan. Kemudian slide selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas turunan amfenikol. Gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin ini mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambatan biosintesis protein di dalam sel. Pengaturan linier dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Sistem fenol diketon pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas antibakteri, sedangkan cincin AB dapat mengalami perubahan bentuk konformasi. Hubungan struktur dan aktivitas yang selanjutnya adalah adanya gugus 4-dimetil amino yang penting untuk pembentukan ion Zwitter, untuk distribusi optimum ke dalam tubuh, dan untuk aktivitas in vivo. Hilangnya gugus tersebut menyebabkan kehilangan senyawa aktivitas. Kemudian yang selanjutnya adanya 2 sistem elektron pi yang berada berbeda atau gugus kromofor fenildiketon dan trikarbonil meton yang cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Perluasan atau pengurangan gugus kromofor menyebabkan penurunan dan hilangnya aktivitas. Selanjutnya, pada gugus 2 karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas,
satu atom H pada gugus amida dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Dan yang terakhir, daerah hidrofob dari C5 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi asal tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan yang mempunyai stabilitas kimia lebih besar yang memperbaiki sifat farmakokinetik dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Slide selanjutnya, turunan tetrasiklin ini merupakan senyawa yang bakteriostatik dengan spektrum antibakteri luas dan pada kadar tinggi bakterit. Turunan ini efektif terhadap banyak spesies bakteri gram positif, beberapa gram negatif, Rickettsiae, Mycoplasma, Chlamydia, dan Amoeba. Lalu kemudian contoh dari tetrasiklin yang pertama tetrasiklin HCl yaitu akromycin, dumoxilin, hostasiklin, lanasiklin, spektrosiklin, steklin. Obat ini didapat dari hidrogenelisis katalitik klor tetrasiklin. Tetrasiklin ini digunakan untuk pengobatan infeksi pada saluran pernapasan, telinga, hidung dan tenggorokan, infeksi pada saluran urogenital dan empedu, infeksi saluran cerna seperti kolera dan Shigella dysentery, infeksi kulit seperti Acne vulgaris dan roseae yang berat, dan infeksi mata seperti trakom atau trakoma dan Chlamydia conjunctivas. Kemudian klor tetrasiklin. Klor tetrasiklin ini didapat dari Streptomyces aureofaciens yang mempunyai sifat, kegunaan, dan dosis seperti tetrasiklin. Yang selanjutnya oksitetrasiklin, contoh obatnya Chemotrex 500, Geomycin tetra 500, Terramycin tetraerba yang didapat dari Streptomyces rhinosus. Obat ini mempunyai sifat, kegunaan, dan dosis seperti tetrasiklin, tetapi absorpsinya dalam saluran cerna relatif lebih baik. Yang selanjutnya metasiklin. Metasiklin merupakan hasil modifikasi dari oksitetrasiklin pada atom C6. Hilangnya gugus hidroksi pada C6 akan meningkatkan stabilitas cincin C sehingga senyawa stabil terhadap pengaruh asam dan basa dan mencegah terbentuknya anhidro dan epitetrasiklin. Metasiklin mempunyai kegunaan yang sama dengan tetrasiklin HCl dan dengan aktivitasnya yang lebih besar dan waktu paruh yang lebih lama. Selanjutnya doksisiklin. Doksisiklin HCl, contoh obatnya itu seperti Dontur dan Dumoxin. Desosiklin HCl merupakan hasil hidrogenasi katalitik dari metasiklin pada gugus metilen C6. Doksisiklin mempunyai sifat-sifat seperti metasiklin dengan absorpsi pada saluran cerna lebih baik sehingga dosis lebih rendah dan mempunyai waktu paruh serum yang lebih lama. Obat yang selanjutnya minosiklin. Minosiklin HCl hasil reduksi dari metilasi 7 nitro 6 dimetil 6 deksitetrasiklin yang mempunyai sifat-sifat seperti metasiklin dengan absorpsi dalam saluran cerna lebih baik sehingga dosisnya lebih rendah. Minosiklin ini mempunyai waktu paruh serum sangat panjang dan pengikatan protein plasma yang sedang. Dan yang terakhir tigasiklin. Contoh obatnya itu seperti tigasil, adalah antibiotika baru turunan gilisiklin generasi kedua dari tetrasiklin dan didapat dari pengembangan struktur minosiklin yang mempunyai spektrum aktivitas yang sangat luas, efektif terhadap bakteri gram positif, bakteri gram negatif, bakteri anaerob dan MRSA. Tigacycline termasuk resisten terhadap turunan tetrasiklin yang lain, tidak aktif terhadap Pseudomonas sp dan Proteus sp. Digunakan untuk pengobatan infeksi kulit dan infeksi intraabdomen. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang hubungan struktur dan aktivitas antibiotik untuk golongan amfenikol dan tetrasiklin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.